Oke, Neri, kita mau ngomongin satu drama lagi ya. Ini drama kalau menurut gua lucu nih, udah lucu, gak jelas, dan bener-bener akhirnya itu gak terduga gitu. Mereka pada saling bonti-bontian, jadi pesta bonti. Jadi kalau lu mau ngecek tuh itu drama, ya lu cek aja tuh di grup drama game online. Ini asalnya nih gara-gara ribut dua orang dulu nih. Satu yang nicknya Jerry, satu yang nicknya Ucup. Dan ini juga dramanya kagak jelas, cuma gara-gara debat game. Akhirnya mereka pada adu gitu, siapa yang karakternya lebih bagus. Terakhir pada adu, siapa yang habisin duit lebih banyak. Habis itu bawa-bawa kasta, kemiskinan, semua segala macem. Terakhir si Jerry panas, katanya, lo ke Jakarta deh, sini gue bayarin tiketnya. Lu datang, gue gantiin, katanya kita berantem gitu di atas ring. Ya udah, tapi si Ucup gak ada jawabannya. Itu udah selesai dulu nih, sampai sini. Nah, nongol lah satu orang yang nicknya si Ilman. Si Ilman ini bilang katanya, ya udah lu datang aja si Ucup katanya. Gue bayarin nih tiketnya langsung gue transferin biar pokoknya itu lu ada ring gitu jadi kita ada tontonan. Nah itu si Ucup masih nggak ngejawab juga. Terakhir-terakhir karena nggak jawab katanya si Ilman ya udah katanya duitnya gue bagi-bagi nih katanya buat 10 orang giveaway 10.000. Nah udah di situ tuh akhirnya dia malah jadi panas-panasan sama satu orang lagi yang nih si Alvin. Jadi si Alvin bilang katanya, oh nggak fair dong kalau lu baru satu kali 24 jam katanya. Ya nunggu jawaban si Kodir begitu. Akhirnya berdua nih panas-panasan kagak jelas. Gue juga bingung nih panas-panasannya kenapa nih chatnya juga. Ya gue nggak ngerti mungkin di belakangnya mereka ada PM-PM-an atau bagaimana. Nah ujung-ujungnya si Ilman ngebonti lah si Alvin 4 juta dibilang nih siapa nih yang bisa nemuin alamatnya atau ngebonyokin. Ya udah si Alvin ini dibonti mendadak si Jerry ikut-ikutan nongol juga ke sini dibilang katanya nih dari 4 juta gua tambahin 20 juta gila orang pada langsung ngeliat gila ini drama apa nih bontinya gede banget sampai 24 juta akhirnya orang pada ngomongin di mana-mana pada di-share juga dramanya. Nah, belakangan nih orang nemu katanya, nih si Alvin nih udah di-doxing alamatnya. Terus dibilang katanya ID-nya apa-apa. Nah, terus yang lebih goblok nih yang bikin gua ketawa-ketawa. Ternyata orang yang di-doxing sama disebarin ID-nya itu Alvin yang beda. Jadi nicknya Alvin itu sama dan profile picture-nya mirip walaupun ada bedanya karakter yang sama gitu. Ya tapi ini orang yang beda. Akhirnya si Alvin yang tertuduh ini buka suara katanya. Ya kalau gue bilang bahasa-bahasanya sih dia kalau misalnya dia masih dibegini ini orang-orang yang dia kagak tahu apa-apa dia mau ngambil langkah hukum mungkinan di situ. Akhirnya ya udah dramanya sekarang jadi melempem. Dramanya sekarang udah selesai kayaknya udah tenang. Si Ucup lah muncul lagi dibilang katanya dia mau ngebonti si Jerry. Ternyata katanya si Jerry itu ngeledekin almarhum bokapnya udah kagak ada. Nah akhirnya jadi kisru lagi nih orang gue juga jadi bingung nih ini semua ngebonti-bonti nih akhirnya siapa ngebonti siapa nih gue jadi bilang nih dramanya jadi gila. Kalau menurut pendapat gue sih ya ini soal bonti-bonti sih orang mesti tahu dulu ya resikonya bonti-bonti. Ya kita ngomong pertama lah dari si Ilman. Ini ngebonti ini nggak sesimpel yang lu pikirin gitu loh. Ya ntar orang datang ngebonyokin ya udah selesai. Ini misalnya orang yang datang ngebonyokin ini terus anak orang nih jadi cacat atau koit ini bisa balik ke kita sendiri nih masalahnya gitu loh kita bisa kena masalah hukum juga ya daripada misalnya gue juga kan nggak tahu kasusnya lu nih mungkin dia PM lu ngatain lu apa atau ngancem-ngancem lu apaan gitu mending ke kantor polisi aja yuk gue itu tuh duitnya mendingan daripada lu kasih buat ya begini-begini mendingan kasih gue ajarin ntar lu mesti ngelapor kayak bagaimana gitu misalnya ada pasal penghinaan pengancaman itu jangan main-main lu di tanah saksi elektronik itu hukumannya 4 sampai 5 tahun nih ada kejadian-kejadian begini ya minimal tuh orang ya kalau misalnya emang bener dia salah ya dia mesti sewa pengacara mesti keluar duit banyak ya kalau dia nggak keluarin duit banyak atau dia masuk penjara ya dia digitakin sama napi mentok-mentok yang paling parah dia ditus bola sama napi win-win solution kan gitu dia gak usah sampai keluar sampai bilang bonti orang tuh resiko terus satu lagi tuh yang gue baca ya dari postingan-postingan si Jerry ini sih gue juga bingung ya kalau gue sih gue sebenarnya bukan orang kaya ya gue orang kere gue ngakuin cuma gue punya temen beberapa yang kaya gitu orang kaya kelakuannya kalau menurut gue nggak kayak gitu karena orang kaya itu ya selalu mikirin tuh risk sama return misalnya gue ngelakuin apa
Ya itu timbal baliknya buat gua apa benefitnya? Jadi nggak bakalan mereka ngelakuin hal-hal misalnya kesel sama orang gitu. Ya udah gua bounty nih cari orang buat ngegebukin orang, nggak akan gitu karena mereka juga mikir buat apa resikonya gede terus gak ada untungnya juga buat gua. Yang dia ngelakuin gini ya, gue lihat ya biasa tuh spoil rich kid, anak-anak orang kaya yang dimanja. Ya udah yang mikir duit tuh bisa ngelakuin apa aja, tapi itu pun jumlahnya kalau menurut gua gak signifikan nih. Ya gue sih ngeliat ya tipikal orang-orang kaya ya yang mereka berusaha terus jadi kaya itu mereka selalu memikirkan risk and return, itu yang membedakan mereka sama kita gitu loh. Mereka nggak akan melakukan hal yang sia-sia gitu demi buat kepuasan pribadi. Mereka lebih mikirin nih apa untungnya buat gua, itu yang menjadikan mereka orang kaya. Ya gue sih ngebaca cetannya si Jerry juga geleng-geleng ya, dibilang katanya udah santai aja bro, kita punya duit, kita mah bisa ngelakuin apa aja, ngapain nih dengerin orang-orang susah di sini. Habis itu ngomong katanya, oh katanya itu katanya gue punya kenal orang-orang powerful, katanya gue ngebacot pernah adu bacot sama orang-orang gak seneng, aparat datang, ujung-ujungnya mereka cuma datang ngobrol doang karena mereka takut gue orang powerful. Nah, di sini nih yang gue mikir nih udah terjadi suatu kayak apa ya, hal yang aneh lah. Ini gue kasih tahu ya, orang kaya itu mereka tuh tahu mereka mampu dan mereka nggak akan kayak butuh pengakuan dari kita gitu loh bilang supaya kelihatan gue orang kaya, karena mereka udah tahu dari mereka kapasitas sendiri gitu loh. Gue mampu dan kaya gitu. Ngapain gue sombong-sombongin ke orang gitu, gue ngebacotin ke orang. Ya ntar ujung-ujungnya itu bisa bikin masalah buat gue sendiri. Ya itu nggak ada, itu perbuatan yang useless menurut gue. Ini malahan ya, orang-orang yang biasanya ngomong kayak begini, itu orang-orang yang insecure gitu loh. Mereka nggak percaya sama diri sendiri gitu. Akhirnya mereka butuh pengakuan orang dengan cara nyombongin. Oh, gue punya banyak duit nih. Gue bisa ngelakuin apa aja. Lu jangan main-main sama gue. Ya itu ciri-ciri orang insecure. Lagian nih orang zaman sekarang tuh dikit-dikit main bonti. Gue bingung nih ngapain sih orang pada bonti. Gue sampai mikir nih tadi pagi bangun nih, gue ngebacain lagi, nambah bonti lagi. Ini jangan-jangan kita hidup di zaman koboi ya, dikit-dikit orang pada bonti-bontian. Lagian nih kalau bonti, lu mesti mikirin dulu kalau gue bilang resikonya apa buat kita, buat orang yang dibonti juga. Lagian nih kita negara hukum coy, bukannya negara bonti-bontian. Kalau kita negara bonti-bontian, boleh lu bonti-bonti. Ini kalau lu dikit-dikit bonti, kenapa-kenapa? Yang ada kan lu kayak ngelecehin negara sendiri juga kan. Ya kalau misalnya negara kita udah berubah gitu jadi negara bonti namanya, ya udah lu silakan. Kalau ini kan sekarang bukan, jadi kayak kesannya lu kayak nggak mandang hukum juga di sini sekarang. Dan satu lagi, menurut gue sih ini drama lucu ya. Jadi ini tuh kayak bar fight teori, di mana ada dua orang di bar itu ya berantem tanpa alasan yang jelas. Dan akhirnya karena mereka berantem ini memicu suasana yang panas. Jadi orang-orang lain di situ tuh pada ikutan berantem juga tanpa alasan yang jelas. Ujung-ujungnya satu bar tuh pada ikut berantem, pada saling berantem satu sama lain tanpa mereka akhirnya tahu mereka itu berantem kenapa. Ya ini kan sebenarnya kejadian nih di ini drama, orang jadi satu panas, yang lain panas ikut nimbrung, satu akhirnya ribut, ujung-ujungnya semuanya ribut. Bener gak sih? Oke, sekian gitu aja bahasan dari gua. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.